Apakah kalian bosan? Tidak, Trum-Trum tidak mengenal kata bosan. Kami selalu mendapat ide segar untuk bersenang-senang. Buat tangan dari lilin, melukis menggunakan kakimu, dan buat kotak musim dingin kecilmu sendiri. Tonton video ini untuk mempelajari caranya. Gadis-gadis mulai bosan. Mereka telah memainkan semua permainan di ponsel, mengklik tombol like dan menonton semua video. Harus apa lagi sekarang? Aku sudah temukan teknik melukis baru. Aku hanya membalik badan sehingga temanku tidak melihat yang kulakukan. Contek dengan garis tebal tanganmu di selembar kertas. Lukis pola kurva mulai dari ujung jari. Tambahkan warna yang berbeda setiap lapis. Teruslah berada di garis besar tangan. Secara bertahap membuat kurva lebih lebar. Saat sampai telapak tangan, gabungkan keempat jari dengan satu garis bergelombang. Selaraskan garis untuk mengubah menjadi lekukan. Gambar kurva besar di telapak tangan. Kita sudah punya pola pelangi yang berlekuk. Temanku mencoba melakukan hal yang sama, tapi dia mulai dari bawah dan sulit mengarahkannya. Jangan khawatir sayang, tidak semua orang punya bakat seni. Dia tidak khawatir, dia punya cara lakukan sendiri. Ini tangan merah lilin yang luar biasa. Patahkan lilin dan masukkan ke dalam mangkuk. Berhati-hatilah agar tidak merusak sumbu. Angkat semua sumbu. Kau membutuhkan 6 lilin dan 5 sumbu. Campur krayon lilin merah yang tidak terpakai ke lilin. Gunting segaris kecil di ujung jari sarung tangan. Selipkan sumbunya, pastikan ujungnya mencuat di setiap lubang. Rekatkan lubangnya. Gulung ujung panjang sumbu untuk mengikat. Pasangkan sarung tangan pada gelas yang tinggi dan masukkan. Ikat erat dengan pita. Pasangkan sumbu ke sebuah kayu. Lelehkan potongan lilin dalam microwave. Tuangkan lilin cair ke dalam sarung tangan. Saat dingin, lepaskan sarung tangan. Lukis detailnya menggunakan pisau. Potong kuku dan lukis kerutan pada jari-jari. Temanku mengabaikan gambar tangannya. Dia ingin menyalakan kelingking tangan lilinku. Kemudian dia mulai menyalakan setiap jari. Hei, awas, itu bisa meleleh. Itu menyerupai adegan film House of Wax. Itu terlihat sedikit seram, tapi kau tidak bilang itu membosankan. Korek api gas membosankan. Ganti saja dengan korek api musim dinginku. Warnai kotak korek kosong dengan cat akrilik biru. Warnai dalam kotak dengan warna biru gelap. Gambar rumah kecil dengan cerobong asap dan beberapa pohon cemara di selembar kertas. Warnai mereka dengan spidol dan gunting. Gambar bulan sabit di dalam kotak. Masukkan sedikit kapas untuk sarang saljunya. Tempelkan pohon. Pasang butiran salju lain di sudut yang lain. Buat kapas menjadi asap. Tempelkan rumah ke salju. Tambahkan lebih banyak kapas salju. Taburkan halamannya dengan potongan plastik busa. Biarkan kering, sementara itu hias sampulnya. Tulis musim dingin dengan warna putih. Gambar kepingan salju. Saat sudah kering, pasang kotaknya. Temanku membuka kotak korek api dan melihat seluruh pemandangan musim dingin di dalamnya. Dia senang dengan pohon cemara kecil, rumah mainan, dan salju lembut. Ini keajaiban nyata. Kau bisa menyimpan kisah ajaib musim dinginmu di dalam saku. Aku punya pasir bulan. Itu hal yang ajaib. Masukkan 8 gelas tepung ke dalam mangkuk. Tambahkan beberapa tetes pewarna makanan ungu. Tuangkan ke dalamnya minyak bayi. Campur sampai rata. Tambahkan kilauan. Pasir ini sangat lembut, sangat menyenangkan untuk diremas dan mudah membentuk dalam tanganmu. Dan baunya juga enak.
Kamu bisa membentuk apapun yang kau mau, bahkan unicorn. Pasir lembut bercahaya merah muda adalah hal yang disukai gadis-gadis. Ini sangat imut. Lupakan pasir bulanmu. Aku punya sesuatu yang luar biasa. Pasir merah ajaib dari Mars yang tetap kering setelah dimasukkan ke dalam air. Ambil sedikit pasir dan tabur secara merata di atas permukaan rata. Semprotkan merata cat sepatu tahan air warna merah di atas pasirnya. Gunakan sebuah kayu untuk mengaduknya. Lanjutkan menyemprotkan sampai seluruh pasir berubah menjadi merah. Ayo mulai eksperimen yang keren. Tuang pasir kedap air ke dalam toples air. Karena pasir lebih berat daripada air, ia hanya mengendap di bagian bawah. Mungkin saja batu Mars merah memang seperti itu. Ayo lanjutkan eksperimen hidrofobik. Cobalah keluarkan pasir dari air, itu tetap kering. Ini benar-benar pasir ajaib. Benar-benar menunjukkan efek menolak air yang membuat kau dan teman-temanmu kagum. Aku telah menemukan metode baru melukis. Melukis dengan kakiku. Lipat 2 lembar bungkus bergelembung jadi 2. Gunting 2 tapak kaki ganda. Gunting lubang di bagian atas untuk meletakkan kakimu. Gunakan korek api untuk melelehkan pinggiran. Pakai sebagai sandal gelembung. Oleskan sedikit cat dan injak kertas untuk mencapnya. Kau bisa melompat dan menginjak lukisan dengan kakimu secara bersamaan. Oh, apa ini? Apakah ini monster hijau jahat? Oh, bukan. Itu hanyalah si bulu imut temanku. Ini adalah Sebastian, makhluk lembut kecil. Ambil sepotong bulu tiruan dan potong 2 lingkaran. Lipat dan jahit ke bawah menghadap sisi yang sama. Sisakan lubang kecil. Lem jahitan untuk mengencangkan. Balikan ke sisi yang halus. Masukkan serbuk yang lembut. Kami menggunakan serbuk plastik busa. Lem lubangnya. Lumuri lem berbentuk 2 lingkaran di atas kertas roti. Gunakan cat akrilik hitam untuk membuat 2 bola mata. Saat kering, oleskan lem di atasnya lagi. Angkat mata dari kertas, lem pada bola halusnya. Sebastian adalah monster kecil lucu yang pernah kulihat. Ini bola remas sempurna. Selain itu, tidak punya mulut sehingga tidak akan memberitahukan rahasiamu pada orang lain. Bagaimana dengan pisang yang berkilau? Pernahkah kau melihatnya? Kupas bagian atas pisang. Tutupi kulit kupasan dengan serbet. Taburkan pisang dengan kilauan yang bisa dimakan. Ratakan. Angkat serbetnya. Ini pisang biru berkilau. Bisa aku memakannya? Aku belum pernah mencicipi ini sebelumnya. Kau mau mencoba sesuatu yang tidak biasa? Tidak ada yang lebih aneh dari pisang berkilauan. Tapi bibirmu ikut bersinar juga. Untuk menghilangkan kilau, masuklah ke kamar mandi. Oh, tidak ada sabun. Tapi aku sudah cukup terlatih membuat sabun lakukan sendiri. Tapi ini bukan yang biasa, tetapi yang berjeli. Tuangkan air untuk membasahi agar-agar. Panaskan dalam microwave untuk melarutkan partikel. Tambahkan pewarna makanan. Masukkan kilauan yang dapat dimakan. Tambahkan sedikit shampoo dan campurkan. Tuang jeli ke dalam cetakan silikon. Dinginkan. Saat mengeras, gunakan sebagai sabun. Kau bisa membuat sabun berjeli dalam berbagai bentuk dan warna.
Sabun itu bergoyang dan bersinar, baunya seperti shampoo. Aku belum pernah melihat sabun yang begitu indah sebelumnya. Dan juga berbusa. Apa kalian suka ide aneh untuk mengusir kebosanan kalian? Tulis dalam komentar yang paling kau sukai. Sebastian yang lembut, pasir ajaib, atau pisang berkilauan? Pastikan untuk subscribe, tekan tombol like, dan klik belnya. Tonton Trum Trum dan lupakan kebosananmu.